Nah, sudah. Oke. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kegiatan untuk peer teaching hari ini, tanggal 20 Mei 2021, dengan berdoa semoga apa yang nanti Bapak Ibu laksanakan lancar, tidak ada kendala apapun, dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Cukup? Ya. Nah, oke, untuk teknis peer teaching, waktu yang seperti yang disepakati di aturan yaitu 30 menit ya Bapak Ibu, 30 menit itu nanti silakan dimanfaatkan untuk peer teaching, untuk praktik pembelajaran dengan mengimplementasikan apa yang sudah Bapak Ibu tulis di perangkat pembelajaran dari mulai RPP sampai dengan penilaian ya. Memang ini 30, seperti yang saya sampaikan berulang kali, waktu 30 menit itu pendek ya, pendek sekali ya, tidak panjang. Bapak Ibu harus bisa menunjukkan di waktu 30 menit itu beberapa hal gitu ya. Beberapa hal itu artinya konsep-konsep pembelajaran yang sesuai kurikulum 2013 ya, pelaksanaan model metode pembelajaran, bagaimana melakukan asesmen terhadap siswa ya, itu diharapkan terlihat nanti di peer teaching itu gitu. Terus kemudian nanti record ini akan saya stop dulu, kemudian nanti kita mulai lagi pada saat peserta Bapak Ibu mulai peer teaching. Kemudian nanti setelah peserta tersebut selesai, kita stop lagi, kemudian kita mulai lagi untuk peserta yang kedua, untuk peserta yang berikutnya, dan seterusnya, sehingga nanti akan kami dapatkan rekaman dari masing-masing peserta, gitu Bapak Ibu. Nah, nanti rekaman itu akan kita bagi, kita share di LMS ya. Bisa juga rekaman itu, review yang saya berikan itu bisa direkaman itu, atau nanti di akhir setelah semua sudah maju gitu ya. Itu yang akan saya laksanakan. Jadi tidak satu peserta kemudian saya review, tidak, karena nanti enak yang di belakang tahu, jadi bisa merubah strategi gitu ya. Jadi oke, berjalan apa adanya. Sebenarnya sudah kita sampaikan berulang kali ya Bapak Ibu ya, bagaimana peer teaching itu harus dilaksanakan ya. Terus kemudian nanti kalau kita lihat lagi perangkat pembelajarannya, apakah sudah sesuai dengan perangkat pembelajaran, itu aja gitu ya. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu laksanakan nanti. Bu Win sudah siap? Siap mawon Pak. Ya, kalau Bu Win ini sudah berapa tahun Bu Win ngajar, masa nggak siap ya? Bapak Ibu lainnya ini sudah. Ya, tinggal menyesuaikan aja. Saya tuh yakin Bapak Ibu itu sudah sangat ya, kalau ngajar itu sudah biasa lah. Tinggal beradaptasi aja dengan paradigma baru kan gitu ya. Anggap aja ini paradigma baru, bahwa harus menggunakan active learning, harus menggunakan beberapa atau salah satu model pembelajaran yang selama ini Bapak Ibu melaksanakannya lebih ke arah teacher center kan gitu ya. Itu harus mulai dirubah untuk menggunakan sebuah model pembelajaran agar pembelajaran itu lebih efektif dan efisien dan bisa memberikan kalau sekarang itu
intinya itu guru itu bukan mentransfer teknologi atau mentransfer pengetahuan, bukan. Ya. Jadi guru itu bukan mentransfer pengetahuan, tapi guru itu membantu bagaimana siswa itu mencari pengetahuan itu. Nah, kan gitu ya. Makanya di model pembelajarannya kan anak-anak diminta bagaimana satu merumuskan, misalnya kalau model pembelajarannya problem based, kemudian mencari informasi itu, kan gitu. Jadi membantu anak-anak ini untuk mencari sumber informasi itu, mencari pengetahuan itu. Jadi bukan mentransfer. Kalau mentransfer itu artinya nanti anak-anak itu mirip kita gitu ya, atau di bawah kita kan gitu. Itu kalau mentransfer pengetahuan. Oke, Bu Win sudah siap. Ini saya matikan. Jumlah peserta di kelompok ini ada berapa, Bapak Ibu? 10, 11? Ada 11, Bapak. 11, berarti tinggal 11, ada. Tinggal lagi. Oke, tidak masalah. Oke, ini saya stop dulu ya Bapak Ibu. Ini sebagai penutup di rekaman untuk pengantar ini. Selamat untuk melaksanakan peer teaching. Kita akan mulai dengan peserta yang pertama, yaitu Bu Winarti, yang nanti akan melaksanakan peer teaching dengan waktu 30 menit. Demikian juga Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tutup dulu rekodnya gitu ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Oke, Bapak Ibu, berikutnya akan maju peer teaching Bapak Joko Rudito. Silakan Pak Joko untuk memulai. Waktunya 30 menit. Ya, monggo Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat, Bapak. Sehat, Pak. Baik. Mudah-mudahan di jam terakhir ini kalian bisa mengikuti pelajaran Bapak di siang hari ini. Untuk sebelum kita mulai, dipimpin sudah dahulu Pak Narto dipimpin. Ya, siap Bapak. Teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Semoga pelajaran lancar dan bisa diingat sampai kapanpun. Berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Di minggu kemarin itu kan kita sudah merangkai rangkaian tool ya, direct online untuk kendali motor 3 pas. Saya mau menanyakan itu komponen sudah paham belum untuk yang materi kemarin? Sudah, Pak. Sudah ya, karena ada yang belum. Kenapa? Mungkin komponennya ya. Jadi Iya, Pak. karena materi hari ini itu kaitannya dengan materi kemarin itu harus bisa. Jadi mungkin saya cuma sekilas-sekilas untuk menerangkan, jadi biar tidak berwaktu. Ya. Mungkin untuk materi kaitannya hari ini itu mungkin di perusahaan itu kan banyak mesin-mesin listrik, motor listrik. Nah itu kan banyak yang terbakar, kasus macet sendiri, itu kan harus ada pengamannya. Nah, pengamannya hari ini kita akan mencoba merangkai rangkaian pengaman seperti itu. Nah, coba untuk hari ini saya presentasikan dahulu. Oke.
Sudah? Sudah tampil belum? Proses, Pak. Oh iya. Proses. Sudah, Pak. Hmm. Iya. Ini ya. Oke, sudah Sudah tampil, tampil ya. Pak. Iya, dibesarkan lagi, Pak. Oh iya. Nah, ini kita hari ini belajar tentang ini ya, rangkaian induksi motor 3 fase dengan pengaman beban lebih. Nah, maksudnya kita nanti akan merangkai seperti itu. Nah, KD yang kita pelajari hari ini adalah ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita dapat merangkai rangkaian thermal overload relay. Kemudian rangkaiannya ada rangkaian daya dan rangkaian kendali. Nah, sebelum kita merangkai, saya berikan kasus. Nah, seperti itu. Nah, sebuah katrol bermesin listrik induksi 3 fasa dipasang seperti ini ya. Itu upaya apa saja yang supaya kumparan itu tidak terbakar? Ada yang tahu? Saya Pak diberi pengaman. Oh ya, bagus. Saya coba terangkan itu sebabnya apa kok bisa terbakar, itu seperti itu. Saya, Pak. Ya, ya, Pak Topan. Salah satunya yang pertama karena beban mekanisnya mungkin terlalu besar, Pak, ya. Sehingga kalau beban mekanis terlalu besar, sehingga motor akan memaksa menarik arus lebih dari speknya, Pak. Oh iya. Nah, Bagus. jadi yang misalnya motor itu misalkan 10 ampere, karena beban mekanisnya berat, jadi nanti bisa jadi dia narik lebih dari 10 ampere, Pak. Jadi itu yang buat terbakar kalau misalkan tidak ada pengaman beban lebihnya gitu. Atau bisa jadi karena ada kan 3 fasa, Pak, ya. Iya. Jadi ada 1 fasa yang tidak masuk misalkan. Nah, itu bisa jadi itu bisa membuat arus yang masuk jadi berlebih juga. Mungkin kira-kira begitu, Pak. Ada yang lain mungkin? Ada Pak, kualitas Ya. bahannya Pak Joko. Oh ya, sekarang itu kan banyak apa itu motor listrik yang murah itu kan Iya, Pak. mungkin tidak quality kontrolnya nggak kurang bagus, di mudah terbakar gitu. Mungkin ada Iya. lagi? Saya, Pak, Ya, tegangan listriknya tidak stabil, Pak. tegangan bisa juga sih, mungkin karena naik turun, mungkin Iya, karena naik turun. ada lagi? Ada, Pak. Iya. Itu faktor umur pemakaian, Pak. Kadang bisa menyebabkan kegagalan produksi itu. Oh ya, Mungkin haus mungkin. ya. Mungkin ada lagi? Mungkin saya Pak, ya, itu karena motor 3 fas, kesalahan pasang susunan star deltanya itu juga bisa pengaruh kali Pak. Oh ya, tapi di dalam kasus ini kan kita belum pelajari. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita star delta. Hari ini karena cuma bagus, tapi Pak itu juga pengaruh. Mungkin ada lagi? Mungkin itu Pak, tahanan isolasinya rendah Pak. Ya banyak sekali ya. Saya kira cukup untuk masalah yang menjadi motor itu apa itu terbakar. Nah, di samping itu mungkin perlu diperhatikan juga adalah tentang kondisi lingkungan. Mungkin terkena benturan atau lembab itu juga akan mempengaruhi jadi tingkat kerusakan motor. Oke.
Tapi di sini kita akan membahas tentang karena yang beban lebih yang seperti diutarakan oleh Pak Topan tadi, yaitu tentang bagaimana caranya agar saat terjadi beban lebih itu motor tidak terbakar. Nah, sebelum masuk ke komponen utama itu kita mengulas dahulu. Ini komponen yang magnetic kontaktor, ini yang dua pertemuan yang lalu kita sering gunakan untuk praktek. Ya. Kemudian ada push button, ada NO untuk biasanya menggunakan normally open, dan untuk off itu bisa menggunakan normally close. Kemudian NCB ada dua, untuk yang 3 pas untuk pengaman motornya, kemudian yang 1 pas untuk yang kendalinya. Kemudian ada motor induksi 3 fasa untuk sistem penggeraknya. Nah, ini thermal overload relay. Nah, ini komponen yang akan kita bahas. Nanti kalian dimohon untuk mencari sumber-sumber informasi tentang thermal overload relay, karena materi ini adalah sebenarnya adalah pengembangan dari rangkaian direct online. Kita tinggal menambahkan komponen yaitu thermal overload relay. Kalian nanti coba nanti mencari berbagai informasi dari berbagai sumber. Oke, untuk kita diskusikan ya, nanti kita buat kelompok. Sebelum kita buat kelompok, karena pelajaran kita daring, ini kita akan mencoba menggunakan simulasi ya, simulasi berbasis Android. Kemarin kita mencoba menggunakan aplikasi berbasis PC, yaitu menggunakan FreeSim, tetapi banyak yang mengeluh, kalian nggak punya laptop Pak, nggak punya PC, jadi kita kesulitan ya. Mudah-mudahan dengan aplikasi yang baru ini kalian bisa mudah paham. Insya Allah besok kalau sudah masuk kita coba di barang yang sesungguhnya. Oke. Sebelum saya tunjukkan dulu ya cara penggunaannya. Sambil dibagi kelompok untuk persiapan. Untuk kelompok 1 nanti ada Winarti, Sunarto, Mas Sigit, Mas Manatar, Mas Wahid. Kemudian kelompok 2 ada Mas Topan, Mas Sudi, Mas Wahyu, Mas Tino, dan Mas Suparisman. Oke. Oke. Saya mencoba menggunakan aplikasi ya, Android. Ini namanya aplikasi Simu Relay. Ya. Nah, ini kita bisa simulasikan. Saya akan mencoba contoh. Ini kita ambil ini seperti ini. Ini sumbernya. Ini kita bisa besarkan. Kemudian ini ada motor, ada kontaktor, ada kontak juga. Ada di sini banyak sekali. Ada lampunya juga, ada kontaktor juga. Nanti kita tinggal, misal kita mau seperti ini, dihubungkan, tinggal ini klik saja. Nah, seperti ini. Nanti kita bisa mensimulasikan hasilnya. Sebagai contoh, kita simulasikan ya untuk rangkaian dol ya. Nanti kalian mencoba untuk yang berbasis
dengan menambahkan apa itu thermal overload relay. Yang rangkaian ini saya belum mencoba. Ya, ini kita coba simulasikan dengan reply. Nah, yang merah itu adalah arusnya. Arusnya itu kan sampai ke F1 sekring atau MCB ya. Nah, terus ini ada F2 MCB 3 fasa. Kemudian untuk yang kontaktor magnet itu magnetic kontaktor. Ini lampu. Yang H1 lampu. S1 itu untuk off dan S2 untuk on. Kita coba hidupkan F1. Nah, maka arusnya akan jalan ya sampai titik S2. Kemudian saya ketik S2. Nah, lampu akan nyala. Nah, seperti itu. Ini kan tombol. Nah, arusnya lewat itu. Lewat sini. Ini ya. Nah, lewat sini. Karena ini tombol terjadi sistem pengunci. Mengapa kok motornya ini belum jalan? Kita matikan dulu ya. Nah, coba ini F2 dijalankan. Nah, ini sampai sini berarti kita hidupkan. Nah, ini motornya sudah jalan. Oke. Dari contoh yang ada di sini itu bisa ada yang ditanyakan sebelum kita berdiskusi. Jelas, Pak. Sudah cukup jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Saya ya. Mungkin untuk sekarang diskusi ya. Sekarang kelompok 1 dulu, yaitu Winarti, Sunarto, Sigit, dan Manatar, sama Mas Wahid ya. Silahkan untuk berdiskusi. Karena nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Ya. Mari teman-teman kelompok 1 kita berdiskusi. Mari, Bu. Mari, Bu. Gimana ini? Dan ini kita harus ini menyelesaikan Kita nih. harus membuat rangkaian kendali ya? Ya. Ini kendali kita itu berapa? Motornya 3 pas apa 1 pas ini? 3 pas, Pak. Ya, 3 pas iya, itu Pak. yang digunakan. 3 pas ya. Kita menggunakan overload ya. Ya, Nah, overload. Rangkaian relay. magnet kontaktor. Kontaktornya, terus MCB-nya Jangan lupa Pak, 1 pasang. MCB-nya. Ya, jangan lupa ya. MCB. Saya sambil Terus bikin ya pada- Pak ya. Nanti kita tinggal presentasi. Nanti. Oh ya. Nanti untuk kelompok 1 coba nanti rangkaian kendalinya saja ya untuk yang 3 pas, nanti kelompok 2 itu ya, biar nanti kita bersama-sama menggabungkan rangkaian. Iya Pak. Oh, kita buat rangkaian kendalinya saja berarti ini ya? Ya. Ya. Oke. Di kelompok 1 kendali 1 pas berarti ya. Iya. Ya, 3 pas benar. kelompok. Hanya 1. Oh ya. Nah. Tentang penggunaan software masih ada kesulitan? Enggak Pak, kan sudah Bapak
itu jelasan sebelumnya kemarin nih. Ada tutorialnya juga. Oh iya. Nanti belajar sendiri ya. Nanti kalau kurang jelas. Pak supirnya apa namanya Pak? Saya lupa. Oh, Simurley. Oh. Ya kan kemarin Pak Narto nggak masuk Pak. Nggak masuk ya. Oh. Iya. Coba nanti di Play Store ada. Itu gratis Pak. Gratis itu. Simurley ya. Simurley. Oke ya. Mungkin Ya, kelompok Bapak. 2 sudah cukup. Kemudian dilanjutkan kelompok 2. Tinggal kelompok 1 tinggal presentasi. Oke, untuk 2 mari kita berdiskusi. Mari. Oke, Pak. Oke, coba saya presentasikan dulu ya. Biar untuk diskusi kita. Baik, cara kerja Tor ini sama dengan Sekring ya sebagai pengaman ya berarti ya? Beda Pak. Ya kalau secara fungsinya sama, tapi apa namanya? Kalau Tor ini dia lebih untuk pengaman motornya, jadi lebih sensitif dia. Lebih beban lebih ya, harus yang lebih tinggi. Pak Topan. Ah, ini kelihatan nggak nih Pak? Udah terlihat Pak Topan. Ini komponen yang kita butuhkan apa aja nih Pak? Ada MCB itu? Itu ada MCB ya. Nah, Ada kontaktor juga. ada kontaktor. Simbol Tornya ada Tor ya, bawahnya ada Tor kan. Ya, ada Saya Tor. lihat. Sama motor 3 pas yang dirangkai star ya Pak ya. Tor ya. Itu atasnya motor itu apa itu? Ya ini. Iya. Apa itu? Ini thermal overload relay nih Pak. Oh. Ketambahan itu berarti thermal overload relay. Tornya ya, thermal overload relay. Cuman nanti ini yang memutus rangkaian ini ketika terjadi beban lebih bukan di sini ya. Ini hanya sebagai pendeteksi suhu. Nah, sebagai sensornya aja nih. Yang memutus nanti di rangkaian kendalinya. Kontaktornya? Ngontrol kontaktor Pak Topan? Iya Pak? Itu nanti thermalnya itu ngontrol kontaktornya itu? Thermalnya itu mengontrol kontaknya Pak. Jadi dia punya kontak. Kontak NO-nya itu 9798, kontak NC-nya 9596. Ya. Jadi yang mutus ketika ini nanti terdeteksi panas, nanti yang di kendalinya nih, yang ini Pak. Ya. Ah, ini terputus nanti. Kalau ini terputus, nanti baru kontaktornya mati. Nah, kalau kontaktornya mati, berarti kan di rangkaian dayanya ini kembali open. Nah, ya udah, berarti motornya mati. Iya. Oke. Terima kasih. Iya. Sudah cukup? Sudah cukup ya nanti untuk diskusinya. Coba nanti dari kelompok 1 dan kelompok 2 mencoba dipresentasikan singkat saja. Ya. Kemudian nanti kita secara bersama-sama membuat kesimpulan untuk praktek dengan Simurley. Siapa yang mau presentasi dulu? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1 diwakili Bu Win, Pak. Oh ya. Kelompok 1. Jangan saya, Pak. Pak Yudi loh, sudah siap. Oh ya. Enggak Pak Yudi. Saya kelompok 2. Wes Pak Topan, sampai Pak Topan. Kelompok 1, aku. Oh ya. Ah, Pak Sigit tuh. Ya. Apa Sigit? Saya coba presentasiin hasil kelompok 1 ya Pak ya. Iya. Nah, ini hasil diskusi kita tadi bahwa untuk membuat rangkaian kendali dengan pengaman beban lebih,
Di sini ada saklar S2 untuk menyalakan kontaktor, kemudian saklar S1 untuk mematikan kontaktor, kemudian F1 MCB 1 pas, kemudian F2 thermal overload relay. Nah, ini diaktifkan lewat rangkaian daya. Nah, kebetulan di sini belum kita screenshot. Kemudian ada kontaktor magnet. Ini kontaktor magnet. Nah, jadi nanti arus masuk dari atas, masuk ke MCB. Nah, fungsinya MCB ini untuk pengaman jika terjadi kelalaian atau kerusakan di sini bisa terputus. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, seperti itu Pak. Oh ya, selanjutnya kelompok 2. Singkat saja. Mungkin Pak Topan tadi Baik gambarnya. Pak. Saya coba presentasikan Mas. Sudah terlihat Pak? Iya. Oke, jadi ini yang udah saya coba-coba buat di semua relay Pak. Oh iya. Tapi ini kedua-duanya saya buat rangkaian kendali dan rangkaian daya sama rangkaian kendalinya. Oh iya, Jadi, terima kasih Pak. seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketika tombol S2 ditekan maka kontaktor aktif. Nah, atau langsung saja di kondisi ketika terjadi overload Pak ya, maka di sini nanti akan mendeteksi Pak, terjadinya kelebihan suhu. Nah, ketika terjadi mendeteksi kelebihan suhu, maka nanti kontak NC dari thermal overload relay ini akan terputus. Ya. Nah, ketika dia terputus, F2-nya yang ini terputus, maka otomatis akan memutus si kontaktor. Kalau ketika kontaktor putus, maka ya sudah, nanti kontak NO atau kontak utama kontaktor kembali lagi open dan akan memutus arus menuju ke motor gitu. Dan di sini ada 9798, kotak NO-nya berfungsi sebagai indikator. Jadi sebagai penanda bahwa telah terjadi beban lebih, sehingga nanti lampunya ini menyala. Kira-kira begitu Pak. Oh iya. Terima kasih Pak Topan. Ya, lengkap kali untuk sekaligus menggabungkan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, untuk pertemuan hari ini itu sebenarnya antara rangkaian kendali dan rangkaian tenaga itu seperti yang Pak Topan tadi bilang, itu adalah satu kesatuan, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Itu untuk kendali. Kalau bisa saya tunjukkan untuk simulasi yang ini rangkaian yang ya. Ini ya, rangkaiannya seperti ini. Ini kalau kita on ini ya, langsung saja kita langsung ke overload ya. Atau ini kita hidupkan. Ini kan motor nyala. Kalau ini itu motor mati, tetapi indikator lampunya hidup. Ini kita mau hidupkan itu nggak akan bisa. Oke ya. Jadi sistem dari thermal overload relay itu tidak bisa secara langsung ya, secara langsung untuk memutus, tidak seperti overload pada rice cooker atau komponen yang lainnya, karena sistemnya ada relay. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup. Untuk pertemuan selanjutnya, jadi seperti Mas Sigit tadi bilang, itu
ada star delta itu akan kita pelajari di pertemuan Berikutnya ya, Pak, berikutnya. ya. Mungkin Baik, itu Pak. saja. Untuk tugas-tugas silakan dipelajari, dikerjakan di lembar kerja peserta didik ya, di LKPD. Silakan Ya, untuk Bapak. pertemuan selanjutnya sebelum materi berikutnya dikumpulkan. Iya, Pak. Itu saja. Pak. Silakan ditutup dengan doa dipimpin ketua kelasnya. Baik, Bapak. Teman-teman, sebelum kita pulang, karena materi pelajaran berakhir, marilah kita berdoa. Semoga pelajaran hari ini manfaat dan kita pulang dalam keadaan selamat. Amin. Doa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Insya Allah di pertemuan berikutnya, insya Allah kalau tidak ada, semoga pandemi ini cepat berakhir, kita bisa praktek dengan badan sesungguhnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Sudah selesai nih? Sudah, Bapak. Ampun, Pak. Sudah, Pak. Ya, bentar, saya stop dulu. Bentar, Pak. Ya, oke, Bapak Ibu semua. Sudah dilaksanakan peer teaching. Jadi saya kira 11 orang ya, ternyata cuma 5. Ya. Yang 6 sudah Yang 6 sesi sudah kemarin pertama, ya. Bapak, ya. 8 enggak salah. Oh gitu ya. Oh. Saya kira total udah apa namanya 11. Harusnya kemarin yang sudah berarti siapa ini? Kelompok siapa aja? Yang sudah ada Pak Sunarto, Pak Sigit, Pak Tino, Pak Wahid, Pak Wahyu Heri, Pak Topan, Pak. Oh ya, oke lah. Oke, kita dulu. Jadi secara keseluruhan Bapak Ibu, jadi memang sulit ya. Jadi masih belum kelihatan sintak. Bapak Ibu kan menggunakan model paling banyak model PBL ya, problem based learning ya. Ada yang tidak menggunakan PBL. Di RPP loh ya, tertulis di RPP. Ada yang tidak menggunakan PBL. Saya PBL, Pak. PBL, Pak. Yang bukan PBL, yang saya tanyakan ada nggak yang tidak menggunakan PBL? Ada nggak yang tidak menggunakan PBL? Ada? Ada nggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, jadi kalau dilihat PBL itu Bapak Ibu masih belum terlihat itu PBL-nya itu. Jadi masih sebagian itu ya ada diskusi juga, cuma diskusinya itu belum mengarah pada sintaks ya, belum. Jadi Bapak Ibu itu diharapkan itu sintaks betul-betul diikuti, sintaks PBL-nya itu. Terus kemudian peer teaching ini kan Bapak Ibu menganggap bahwa teman-temannya di sini itu siswa itu. Jadi jangan rikuh menyebut sebagai anak-anak atau apa namanya, apa istilah yang paling enak ya. Jangan Bapak, Pak Narto. Ya meskipun Pak Narto sampun sepuh ya enggak apa-apa. Jadi kan supaya memang ini adalah Bapak Ibu itu menganggap ini di kelas gitu loh. Bukan settingan gitu. Nah ini yang jadi kendala ya Bapak Ibu. Jadi yang rekam tadi seperti itu, sehingga ya meskipun kita set, tapi
terlihat natural gitu maksudnya. Jadi terlihat natural apa yang Bapak Ibu lakukan, pembelajaran secara daring ini betul-betul terlihat natural gitu. Kemudian jadi sintaks, kemudian ini secara keseluruhan terlihat gitu ya. Terus kemudian bagaimana peer teaching itu, Bapak menganggap yang di ruangan ini itu adalah anak siswa didik, peserta didik gitu. Jadi nggak kelihatan rikuh pakai monggo Bapak Sunarto, jadi kayak diskusi atau rapat RT. Jadi terus kemudian diskusinya tadi seperti diskusi para pakar jadinya, ya. Waktu Bu Win itu diskusinya seperti para pakar itu, jadi bukan diskusi siswa itu. Ya, diskusinya semua pakar ya, karena Bapak, saya yakin karena Bapak Ibu itu sudah sebagian sudah menguasai di bidangnya gitu ya. Nah, ini yang jadi settingannya itu settingannya terlihat terlalu tersetting gitu loh. Bingung Pak. Bingung pembagian waktu itu kita dituntut semua sintaknya tercapai jadi malah. Iya, tapi Pak kalau Pak Dito itu bisa mengatur ya, kan sudah di skenario kan di RPP-nya 1 menit apa, 2 menit apa gitu, enak gitu ya. Bapak bisa melihat itu, bisa ini sudah stimulannya cukup nih, udah langsung ya. Itu yang diharapkan gitu, sehingga tidak terus kemudian ini sudah mulai mengarah, sudah ada diskusi ya. Cuma memang belum artinya kita belum enggak apa-apa, belum sintaks itu belum terpenuhi itu ya memang ada perlu waktu ya Bapak Ibu untuk mengarah ke sana ini. Jadi memang Bapak Ibu harus betul-betul, ini gambar sebentar, saya ini setting gambar rekamannya kok, sehingga betul-betul sebentar, ini settingannya ya, sehingga Bapak Ibu di peer teaching itu Bapak Ibu betul-betul passionnya terlihat, ngajar itu terlihat. Terus kemudian tadi juga ada misalnya untuk memberikan stimulan dalam bentuk video, ya video itu dalam bentuk konteksnya itu sesuai topik ya, yang dibahas itu sebagai stimulan permasalahan, dan itu menunjukkan nanti problem itu ada di situ. Nah kemudian siswa itu peserta didik mencari dan menyelesaikan permasalahan yang ada di stimulan itu. Jadi jangan sampai stimulan ya hanya stimulan tapi yang dibahas berbeda. Nanti ada di Pak siapa ya, Pak Bahtiar, dari Pak Bahtiar itu. Ya meskipun topiknya videonya terkait robot, tetapi yang dibahas tidak terkait itu ya. Harusnya mungkin narasi yang dinarasi untuk memberikan stimulan aja yang mungkin harus lebih difokuskan, misalnya KD-nya terkait dengan programming robot berbasis artificial intelligence misalnya. Nah, nanti itu ditunjukkan robot, jenis-jenis robot tadi. Nah, kemudian bisa anak-anak itu mencari merumuskan pertanyaan, merumuskan pernyataan terkait dengan stimulan itu. Terus kemudian permasalahan kan seringkali disampaikan itu ya. Jadi rumusan pertanyaan itu seharusnya itu bukan guru ya, apalagi cuma pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan singkat itu. Apa sudah tahu anak-anak? Sudah. Lah terus kemudian kalau sudah terus bagaimana kan gitu ya. Jadi pertanyaan itu sebagai rumusan anak-anak nih yang mencari rumusan pertanyaan. Cara program robot ini bagaimana ya misalnya. Kemudian jenis programnya seperti apa, tools programnya bagaimana gitu.
Nah, ini anak-anak akan mencari ya, mencari. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa guru untuk saat ini bukan mentransfer pengetahuan, tetapi mengantarkan anak-anak itu bagaimana mencari pengetahuan itu, mencari sumber pengetahuan itu. Jadi kita nggak mentransfer pengetahuan, jadi kita mengantarkan anak-anak itu mencari sumber pengetahuan itu. Ya kita sudah dipenuhi dengan pengetahuan ya. Cuma kita memberikan ini cara kalau ada permasalahan seperti ini, solusinya itu mencari sumber referensinya itu seperti ini. Nah, dengan referensi bahwa permasalahan ini konseptualnya adalah seperti ini. Konteks pengetahuannya seperti ini. Ini nanti akan muncul di penguatan bahwa misalnya program robot harus dengan algoritma seperti ini, algoritma kalau pakai algoritma AI itu seperti ini algoritmanya, kalau menggunakan algoritma fuzzy nanti algoritmanya seperti ini gitu. Nanti kalau untuk memprogram sebuah sensor itu diprogram seperti ini kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga pengetahuannya memang harus banyak ya, karena Bapak Ibu menyarankan anak-anak untuk mencari sumber informasi itu sebanyak-banyaknya, tidak terbatas gitu, sehingga Bapak Ibu juga harus banyak, jangan sampai nanti kompetensi profesional Bapak Ibu tidak terupdate, malah tidak mengetahui itu ya, nanti menjadi bumerang, atau di kelas itu Bapak Ibu malah jadi repot gitu. Itu ya. Terus kemudian jadi catatan secara keseluruhan itu cuma nanti akan saya insya Allah akan saya review setiap video, nanti rekaman video itu akan saya lihat, saya review, kemudian saya kirimkan ke Bapak Ibu ya. Itu. Terus kemudian apalagi ya, stimulan sintaks ya, rata-rata terkait dengan sintaks ya. Ya memang harus harus, jangankan Bapak Ibu, nanti sintaks itu dalam pembelajaran sesungguhnya nanti di kelas Bapak Ibu, peserta didik itu kita latihkan untuk sintaks juga, dibiasakan. Peserta didik itu juga kita biasakan. Cuma sebelum membiasakan ke peserta didik, Bapak Ibu guru harus terbiasa dulu dengan sintaks itu. Sintaksnya PBL itu begini, sintaksnya PJBL Project Based Learning itu begini, sintaksnya discovery inquiry learning itu begini gitu. Bapak Ibu sudah hafal itu, tab demi tabnya itu. Apakah nanti dilaksanakan dalam 1 JP, 1 jam pertemuan, ataukah nanti dilaksanakan di beberapa pertemuan. Pertemuan pertama itu sintaks 1, sintaks 2, pertemuan kedua sintaks 3, sintaks 4. Bisa seperti itu Bapak Ibu, karena mungkin panjang ya materinya, KD-nya itu gemuk, KD-nya itu banyak gitu. Bisa seperti itu. Cuma di pair teaching ini kan kita ringkas 30 menit itu ya, sintaks itu. Nah ini ya tidak bisa cuma di 30 menit itu Bapak Ibu cuma memberikan stimulan saja 30 menit. Nanti dilaksanakan pertemuan berikutnya Pak. Ya kita nggak bisa menilai itu. Jadi kita ingin 30 menit itu bisa Bapak Ibu bisa mengolah lah, supaya Bapak Ibu betul-betul terbiasa dengan itu ya. Jadi memang ini untuk membiasakan paradigma baru pembelajaran itu ya. Jika nanti anak-anak itu bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan sumber pengetahuan yang ada, sumber belajar yang ada. Kalau sekarang kan sumber belajarnya ya internet ya, banyak ya. Nah, bahkan kita tidak menyimpan buku-buku secara hard copy ya. Anak-anak lebih banyak menyimpan dalam bentuk e-book dan sebagainya. Dan itu kan harus difasilitasi gitu. Bagaimana membiasakan anak-anak membaca dalam bentuk electronic file ya. Bagaimana anak-anak mencari sumber-sumber belajar itu di internet ya.
Jangan sampai anak-anak itu menggunakan internet hanya untuk main game, bersosial media saja ya. Karena kita harus membiasakan anak-anak membaca literatur di internet juga gitu. Ya. Ini yang penting. Jadi internet itu bukan sekedar game, sekedar sosial media ya, tetapi di situ ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa diakses oleh anak-anak. Itu caranya. Nanti kan sebenarnya kalau di dalam tingkatan pendidikan berikutnya di perguruan tinggi itu kita latih anak-anak itu mencari sumber referensi, harus betul-betul referensi yang dapat dipercaya ya, valid ya, betul-betul referensi itu dari jurnal terakreditasi misalnya, jurnal-jurnal yang betul-betul diakui, referensi dari buku, dari e-book yang betul-betul ada ISN atau ISBN yang betul-betul buku yang betul-betul recommended ya, bukan dari sumber yang abal-abal seperti itu. Itu yang nanti akan kita latihkan sehingga anak-anak terbiasa mencari sumber tentang itu. Itu dari saya, Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan barangkali, silakan. Monggo Bapak Ibu, silakan. Halo. Bapak, izin bertanya terkait LK 2.2 Bapak yang kemarin sempat saya tanyakan. Itu kan merefleksi. Apakah yang direfleksi itu teman kita yang sudah tampil atau merefleksi untuk kita sendiri, Bapak? Refleksi itu bisa proses pembelajarannya, Bu Win. Ya. Refleksi itu bisa refleksi proses pembelajarannya ini apa yang kurang ya Ibu. Ya nanti juga sebenarnya nanti pada saat di kelas itu juga Bapak Ibu di tahapan di sintaks terakhir itu baik PBL, PBL atau yang lain itu biasanya ada refleksi ya. Refleksi itu terkait proses pembelajaran, apakah anak-anak ini terbiasa senang dengan pembelajaran yang sudah dilakukan, kemudian kekurangannya apa, sehingga itu nanti menjadi perbaikan di pembelajaran berikutnya. Sama nanti Bapak Ibu memberikan refleksi di sini, proses pembelajaran seperti apa, terkait materi juga bisa, terkait dengan prosesnya itu juga bisa, begitu. Itu. Nah, ini yang ya memang kita Bapak Ibu perlu pembiasaan aja. Kalau terkait dengan intonasi bagaimana menyampaikan itu sudah bagus semua Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu sudah terbiasa ya. Tinggal bagaimana men-set harus dengan skenario tadi loh, skenario pembelajaran tadi loh, skenario dengan model metode yang dipilih. Itu memang ya memang ya harapannya memang seperti itu gitu. Meskipun Bapak Ibu bisa aja dengan ngajar, cuma kan kita inginkan bahwa pembelajaran itu betul-betul anak-anak itu dapatkan materi yang betul-betul sesuai nanti capaian pembelajarannya, pencapaian kompetensinya itu betul-betul sesuai yang kita targetkan gitu. Itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain? Silakan Bapak Ibu. Mohon maaf Pak. Yang berat itu Bapak Ibu. Ya, mari Pak. Itu kan untuk pengumpulan itu kan di chat itu kan ada Bu Winarti itu drift pengumpulan itu. Iya Pak Joko. Itu perangkat pembelajarannya Pak. Nanti Bu Win di WA aja ya Bu Win, karena ini kalau saya tutup kan hilang Bu Win ya. Sampun Pak, bisa saya share di WA. Oke. Ya, oke di WA nanti saya cek. Jadi nanti saya cek itu juga. Ya Pak Joko gimana? Oh ya, udah Pak. Gimana Pak Joko? Tadi yang maksudnya itu tadi perangkat yang kita maju untuk hari ini itu dikumpulkan semuanya di situ ya, di drive itu ya. Iya betul. Jadi saya bisa ngecek itu ya, bisa ngecek. Oh iya.
Cek apakah perangkatnya itu sudah sesuai dengan peer teaching yang dilaksanakan tadi. Misalnya, oh ini model pembelajarannya, metode pembelajarannya pakai problem based learning. Saya cek, oh langkahnya ini sudah sesuai belum, terus sudah melakukan penilaian belum, terus kemudian apakah melakukan pendekatan dengan feedback ya, adakah feedbacknya itu muncul di situ, kan gitu. Jadi poin-poin itu menjadi poin-poin penilaian gitu Pak Joko. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Oh ini Bapak, saya mau tanya. Iya Pak. Untuk yang perangkat pembelajar yang diupload itu untuk teman-teman yang tampil hari ini apa yang kemarin juga Bapak? Yang tanggal 8 kemarin juga? Kemarin bolehlah. Ya nanti kan jika nanti yang saya nanti akan koordinasi dengan dosen sebelumnya. Kemarin juga sudah direview Pak Narto. Sudah Pak, dikirim videonya sudah sama Pak Satrio. Oke, ya. Nggak apa-apa, nanti kirim aja di situ. Nanti supaya nanti bisa kami diskusikan di grup WA dosen begitu Pak Narto. Terus perangkat kita kan ada 3 Pak, apa semuanya diupload Bapak? Apa salah satu yang ditampilkan aja? Salah satu aja ya Pak, salah satu aja dulu yang ditampilkan aja. Oh iya Bapak, kan Pak. Iya, iya. Izin bertanya Pak. Iya. Halo Pak. Ya, silakan Pak Nathan. Terkait dengan PPL boleh tanyain Pak, soalnya kan belum tahu gambarannya seperti apa. Dibilang kan dengan siswa yang benaran, tapi yang saya bingungin itu kalau di schedule saya lihat 31 hari efektif dan itu pun sampai bulan Juli. Apa kayak gimana gitu Pak maksudnya ya, Pak? Mohon penjelasannya Pak. Benar, saya bingung juga pertanyaannya nih. Gimana maksudnya? Saya lihat di schedule resmi gitu kan yang dari Kemendikbud tulisannya PPL itu tanggal saya sambil PPL. PPL Pak, PPL yang dengan siswa benerannya Pak. Iya. Iya, waktu itu saya tanyain sama dosen yang lain, katanya sih nanya Pak Mas sudah ininya lebih detailnya gitu. Ya. Nanti PPL ada jadwal, nanti akan kita cek jadwal nanti. Ini jadwalnya itu berjalan ya Pak. Ini kemarin kita baru rapat untuk review pembelajaran yang kemarin, kemudian hari Senin besok baru kita pertemuan untuk uji komprehensif ya, uji komprehensif itu. Nah, PPL nanti akan kita juga nanti akan Bapak Ibu kan diharapkan akan kita beri ada dosen guru pamong yang PPL. Nah, PPL itu nanti bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing. Begitu, Pak. Apakah ada permasalahan untuk jadwal gitu? Iya, maksudnya tertulisnya kan kalau nggak salah saya baca 31 hari efektif, itu berarti melaksanakannya sebulan gitu PPL ya, Pak? Iya, kalau jadwalnya seperti itu ya 30 PPL akan 1 bulan gitu. Oh, soalnya itu kalau pas di tanggal-tanggal bulan, Pak. Iya, betul sih. Maksudnya tanggal-tanggal siswa libur, Pak, maksudnya, Pak. Jadi maksudnya pengen tahu yang lebih detail. Iya, kemarin juga jadi pertanyaan itu. Ya, akan kami bawa ke rapat kemarin itu juga sudah ditanyakan, cuma saya kemarin menunggu informasi lebih lanjut ya, karena memang jadwal itu kan jadwal libur ya Pak Anantar ya. Ya nanti kita lihat keputusan pada setelah rapat ini nanti akan saya sampaikan di grup WA nggih Pak Natar. Terima kasih Pak. Oke Bapak Ibu lain. Nanti saya diingatkan Pak Natar di grup WA. Oke, ada yang lain barangkali Bapak Ibu? Mohon bertanya Bapak. Ya, enggak Pak Natar. Peer teaching ini jadwal kita itu apa Bapak? Ya? Setelah peer teaching ini jadwalnya apa Bapak? Kita belum tahu. Dilihat nanti ada uji komprehensif Pak.
ada uji komprehensif nanti. Ada uji komprehensif. Kalau untuk besok, Pak Mas Huda, apa ada pertemuan lanjutan, Pak? Nanti menunggu admin ya, Bu. Jadwal nanti di Kemdikbud ya. Iya, Bapak, matur nuwun. Ya, kita ikuti jadwal. Saya sekarang kadang ini kegiatannya kan banyak ya, Bapak Ibu. Ini kegiatannya bareng-bareng, jadi saya juga belum cek. Nanti setelah saya cek jadwal, Bapak Ibu juga bisa cek jadwal secara mandiri. Kalau orang Inggris bilang itu don't be lazy to read first gitu sebelum. Iya, Bapak. Ya, jadi saya harus melihat jadwal lagi karena ini juga baru. Ini saya baru tadi malam tahu, oh iya besok udah tanggal 20 nih, harus berting. Baru sadar itu. Makanya saya linknya tadi baru pagi bisa buat gitu ya Bapak Ibu. Itu. Tapi yang penting Bapak Ibu disiapkan aja segala sesuatunya. Mohon Bapak Ibu yang sudah disampaikan itu dilakukan ya. Misalnya berusaha, misalnya harus kalau ngajar itu harus sesuai sintaks. Itu kuncinya di situ Bapak Ibu ya. Itu kuatah kuncinya gitu loh. Jangan sampai Bapak Ibu terus ngajar ceramah gitu. Ya. Jadi kuncinya itu Bapak Ibu kalau milih salah satu metode pembelajaran, inquiry discovery, problem based atau project based atau collaborative learning, sintaknya seperti apa, diikuti itu. Ini kan berulang kali coba rekaman saya itu terkait dari awal ya, dari awal pembelajaran itu saya sampaikan itu ya, karena kita jangan sampai terjebak di ceramah, ceramah nanti PPL juga demikian ya Bapak Ibu. Gitu, ada yang lagi mungkin ditanyakan Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah kita bisa tutup dulu. Nanti informasi lebih lanjut akan kita update di grup WA ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan semua, tidak kurang apapun. Ini tadi saya berharap, wah jam 11 peserta nih sampai sore nih, ternyata cuma sampai 5. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ya lancar semua dan disiapin, tetap belajar Bapak Ibu karena nanti juga ada ujian nasional. Itu sekarang itu ada ujian nasional itu istilahnya apa ya sekarang? Nanti karena itu juga sangat berpengaruh sehingga Bapak Ibu perlu menyiapkan secara pengetahuan profesional dan pedagogiknya harus betul-betul tetap dibaca ya. Gitu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Saya terima kasih Pak. Ya.